adik-adik. Wah, Kak Sharon, apa kabar nih Kak Sharon? Baik dong Kak Titin. Kak Titin apa kabar nih? Wah, Kak Titin juga baik Kak Sharon. Pasti adik-adik di rumah juga baik. Nah, yuk kita mau mulai ibadah kita ya Kak Sharon. Yuk Kak, tapi sebelum kita mulai ibadah Ya. kita berdoa dulu yuk Kak. Oke, yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Yuk Kak Sharon, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai ibadah tukai kami Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Kak Sharon, kalau kita mau jadi anak kerajaan Allah, ternyata kita harus menjaga tubuh kita dari dosa. Caranya gimana Kak Sharon? Mau tahu? Yuk Kak. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Wah, bener ya Kak Sharon, ternyata kita harus menjaga semua tubuh kita dari dosa. Kak Sharon, kalau syarat berikutnya kalau mau jadi anak kerajaan Allah gimana? Kita harus kasih tahu adik-adik ya Kak Sharon. Caranya adalah kita harus hidup di dalam Tuhan. Wah, yuk Kak Titin tahu kita harus memuji Tuhan apa? Ayo Kak. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencontek, gak mau. Bila iblis menyuruhku marah-marah, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencontek, gak mau. Bila iblis menyuruhku marah-marah, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Wah, ternyata hidup kita harus suci ya Kak Sharon. Terus kalau mau jadi anak kerajaan Allah gimana Kak Sharon caranya? Kita harus mengasihi Tuhan dan kita juga harus mengasihi sesama Kak Titin. Betul Kak Sharon.
yuk Kak. Akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar dengannya. Ku telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya. Sampai seluruh generasiku diselamatkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada. Setia sampai akhir, memegang firman Tuhan. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar dengannya. Ku telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya. Sampai seluruh generasiku diselamatkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada. Setia sampai akhir, memegang firman Tuhan. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada. Setia sampai akhir, memegang firman Tuhan. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, Kak Sharon bener banget. Kalau jadi anak kerajaan Allah harus mengasihi Tuhan dan sesama. Bener banget. Tapi nggak cukup itu ya Kak Sharon. Hari ini kita mau ngapain lagi nih Kak Sharon? Kita mau dengar firman, betul nggak Kak Sharon? Betul tuh Kak Titin. Wah, adik-adik juga pasti sudah siap dengerin firman Tuhan. Yuk, Kak Titin ajak semuanya boleh duduk. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, betul nggak Kak Sharon? Betul Kak. Wah, yuk. Makasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kami. Kami melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana supaya dapat dimengerti dan kami bisa melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dek, lagi main apa sih? Boneka ini kak. Oh, nih, bagusan punya kakak. Lihat-lihat, warnanya kuning ke oren-orenan. Oh enggak di kuning ini. Itu kuning kali kak. Oh iya. Tapi bagusan punya aku kali Ah, kak. masa sih? Nih kak. Wah, aduh dek, kamu suka ngagetin banget. Iya betul. Nih, tukeran dek. Pinjam kakak pinjam. Tuh kan. Ini namanya apa dek? Namanya krok. Hah? Kodok. Oh krok kodok. Oh Iya. iya. Dek, enaknya ngapain kita ya dek? Bosen kak. Iya main nih. boneka terus. Tapi enggak lah dek, kita main boneka aja ya. Habis kita mau main apa dek? Ya udahlah. Main Ya, ya. sendiri. Hah, main sendiri? Iya. Kakak nggak diajakin dek. Kan udah punya boneka sendiri. Hai, siapa Hai. namamu? Namaku Daki. Oh, aku si Ijo. Hai. Wah, kalian lagi ngapain nih Titin sama Lauren? Kak Uli Mm-mm. lagi main boneka nih. Wah, seru ya. Oh iya, Kak Uli mau keluar sebentar. Kemana? Kak Uli mau beli sesuatu di luar. Oh, Nah, Titin sama Lauren inget pesan Kak Uli ya. Jangan makan jajanan yang tadi Kak Uli beli. Karena cuaca lagi cerah, nanti tenggorokannya sakit. Apalagi bikin es. Jangan, oke? oh iya, nanti batuk ya Kak Uli. Iya benar banget. Ingat pesan kakak, selama kakak pergi jangan makan atau jajan yang tadi kakak beli. Dan jangan Siap. minum es. Oke Oke? kak. Siap. Janji ya? Janji. Oke deh. Dah Kak Uli. Dadah. Kuning. Siapa Daki, yang nama? Daki. Oh ya Daki. Ah bosen main boneka terus. Tuh kan. Dek, kakak punya ide. Apa tuh kak? Makan jajan yuk. Tadi kan kata Kak Uli nggak boleh kak. Ah nggak apa-apa dek, Kak Uli kan nggak tahu. Lagian di rumah ini nggak ada CCTV-nya, tahu dek. Yuk, Ini kalau tiba-tiba pulang gimana? ya nanti kita cari alasan berdua deh dek. Gimana? Please dong dek. Mau ya? Yaudah, ayo. Iya. Ayo. Janji nih. Iya. Asik. Kakak ambil dulu ya. Bagi-bagi dong kak. Tuh, terus kakak punya lagi. Nih, kamu mau yang mana? Nih, kakak punya yang ini. Yang ini nih. Aku yang ini Terus aja deh kak. kakak punya Kayaknya ini. enak. Nih. Ini enak nih. Tuh, minum deh. es. Nah, enak kan? Iya, Kita makan yuk, Dek. Ayo. Yuk. Tapi lupa. Cuci tangan dulu, Dek. Yuk, Dek, cuci tangan. Kakak mau cuci tangan dulu. Kira-kira kakak Uli masih lama kali ya, Dek? Kayaknya masih 30 menit lagi Iya, lah, masih cukup iya, lah masih waktunya. Yuk, Dek, kita makan aja. Enak banget kak. Enak banget ya, Dek. Mau cobain ya, Dek? Ini enak banget loh, Dek. Enak, Dek. Kakak mau cobain dong, Dek. Ini enak. Enak banget. Enak banget kan kak, sapi panggang loh. Ini, oh, Rumput laut. itu yang ada di laut, betul-betul. Enak ya, Dek, ternyata makan Loh, jajan ya. loh, kalian lagi ngapain? Loh, apa itu? Jajan. Apa? Enggak ngapa-ngapain kok. Kan tadi Kak Uli udah bilang, selagi Kak Uli pergi, Titin sama Lauren jangan makan ini. Tapi kan cuma
cuma dikit, Kak. Kan tadi kalian udah janji sama Kak Uli. Siapa coba tadi yang janji? Lagian ya Kak, bosen main boneka terus, makanya kita makan jajan deh. Ya nggak dek? Iya, tadi juga lapar, Kak. Tapi kan nih kalian udah janji. Kalau kalian janji, kalian harus menepati janji itu. Kalian harus melakukannya. Kalau Kak Uli bilang enggak dan kalian berjanji enggak makan, harusnya kalian makan apa enggak? Enggak. Nah itu kita harus belajar menepati janji kita, Titin dan Lauren. Jangan asal ngomong, jangan asal berjanji kalau kita nggak bisa menepatinya. Apalagi nih, tadi kan Kak Uli bilang nih, jangan makan itu nanti apa tenggorokannya sakit karena cuacanya lagi cerah, apalagi minum es. Ya udah deh Kak Uli, Titin minta maaf ya. Lauren juga minta maaf ya, Kak. Oke deh, tapi lain kali nggak boleh gitu ya. Nah, nih Kak Uli punya 2 gelas ini nih. 2 gelas ini isinya apa? Sirup. Isinya apa? Isinya apa dong? Air bening. Oh, Oh iya. iya. Nah, isinya adalah air. Nih, ibaratnya gelas ini yang berisi air itu mulut kita. Nah, waktu kita berjanji ibaratnya nih air yang ada dalam gelas ini. Nih, Kak Uli mau masukin 1 telur ini ya. Kira-kira nih ya kalau airnya bening, airnya murni, telurnya langsung masuk ke dasar enggak? Iya. Iya kayaknya. Nah, nih. Wah, tenggelam. Tenggelam Ah. Kak. Airnya langsung masuk ke dasar. Ibaratnya gini, ini itu mulut kita, ini itu perkataan kita. Kalau kita ngomong yang sesungguhnya, ngomong yang benar, menepati janji, maka benda itu akan langsung masuk ke dasar. Karena airnya murni, karena apa yang keluar dari mulut kita itu murni seperti air ini. Tapi perhatikan, ketika air satunya ini, nih kalau kita nggak berjanji nih, kita udah janji tapi kita nggak tepatin. Terus apalagi? Nyuri-nyuri sedikit. Ya nyuri-nyuri, bohong-bohong dikit. Terus apalagi nih? Nggak taat. Ya nggak dek? Iya. Nggak taat nih. Apa yang kita omongin terus kita nggak lakuin dan kita nggak taat. Kira-kira jadi apa Airnya ya, Dek? bening apa enggak? Keruh. Kak. Keruh. Nah, ini sama seperti mulut kita nih. Ketika kita ngomong yang nggak benar, ketika kita nggak berjanji, ketika kita udah janji tapi nggak kita tepatin, kita seperti nih, air ini keruh, nggak murni. Apa yang keluar dari mulut kita nggak murni, karena kita mengingkarinya. Dan kira-kira nih ya telur ini bisa tenggelam nggak? Tenggelam. Bisa nggak? Nggak tahu. Coba ya. Ngambang, Kak. Wah, Nah, nggak bisa tenggelam karena apa? Airnya tidak murni. Nah, begitupun apa yang dalam hidup kita, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari hati kita harus murni, harus kita lakukan. Kalau kita ngomong ya, harus kerjakan ya. Jangan berbohong, jangan mencuri-curi kesempatan. Wah, selagi nggak ada Kak Uli atau adik-adik di rumah nih, selagi nggak ada mama nih, kan mama nggak lihat, kan papa nggak lihat, kan kakak nggak lihat. Jadi boleh dong sedikit-sedikit. Nah kira-kira boleh apa nggak? nggak boleh. Nggak boleh, karena ada satu pribadi yang selalu melihat kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Betul adik-adik, ingat Tuhan Yesus melihat kita dimanapun kita berada. Meskipun mama papa nggak lihat, kakak kalian nggak lihat, saudara, oma, opa atau siapapun yang di rumah kalian nggak ngelihat. Tapi ingat, ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kita, selalu melihat kita, yaitu Tuhan Yesus. Waktu kita berjanji nih ya, kita nggak hanya berjanji sama mama papa aja, sama kakak aja, tapi apa? Kita berjanji sama Tuhan. Berarti kita harus melakukannya apa enggak? Iya. Iya, jadi lain kali ya nih Titin sama Lauren, kalau Kak Uli bilang dan Titin sama Lauren harus berjanji, berarti harus melakukannya. Jangan di depan Kak Uli bilang iya, tapi waktu Kak Uli nggak ada nih, kalian curi-curi.
kesempatan. Nggak boleh, itu tidak baik. Nah, siapa yang mau belajar untuk berjanji dan mau melakukan janji itu? Nah, ternyata di Alkitab juga ada ayatnya. Di Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadapan ucapan-ucapan yang menipu. Jadi apa? Kita harus menjaga Lidah kita. Betul, kita harus menjaga lidah kita. Kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Dan gini, tahun ini adalah tahun integritas. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari hati kita, itu harus kita lakukan. Dan harus murni. Supaya Tuhan Yesus senang nih ngelihat kita. Titin sama Loren mau menyenangkan hati Tuhan kan? Mau. Yuk Kak Uli ajak kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk kami menepati setiap apa yang keluar dari mulut kami Tuhan. Menepati setiap perkataan kami. Kami berjanji untuk kami selalu taat sama Tuhan, taat sama mama papa kami. Meskipun mama papa kami gak melihat, tapi kami percaya ada satu pribadi yang selalu melihat kehidupan kami. Dan kami gak mau Tuhan didukakan atas kelakuan kami atau sikap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus berkata-kata yang baik, mengucapkan janji yang baik dan menepatinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mama papa kami. Tuhan yang memberkati kehidupannya dan apapun yang mama papa kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bahkan adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, biar ketika adik-adik mendengar gak hanya sekedar mendengar Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan kakak-kakak juga yang mendengar juga akan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini dan kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Bahkan kemanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat dan teladan bagi semua orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita udah dengerin firman Tuhan nih. Wah, betul Kak Sharon. Diberkati kan sama firman Tuhan hari ini? Iya dong Kak. Wah, sekarang saatnya kita mau kasih pengumuman buat adik-adik nih Kak Sharon. Pengumuman pertama apa ya Kak? Pengumuman pertama, hari Jumat jam 5 sore akan diadakan via Zoom. Wah, pengumuman yang kedua, ibadah Tuke. Ibadah Tuke diadakan jam 10 pagi. Buat semua teman-teman kelas besar, jangan lupa minta linknya ya sama kakak-kakak wali kelas. Terus Kak Sharon, kalau mau tahu semua informasi tentang Tuke gimana caranya? Di Instagram Tuke. Wah. Jangan lupa follow Instagram Tuke ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya Kak Sharon. Selamat hari Hari Minggu. Minggu, Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.